Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Miss yakin semuanya sudah pada siap dong belajar untuk hari ini. Oke, sebelum kita belajar, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan. Bahan Alkitab kita pada materi pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Amsal 1 ayat 7. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran kita mengenai apa itu teknologi dan apa itu ilmu pengetahuan. Pertama kita akan membahas apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Dan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Sekarang kita masuk dalam materi kita mengenai 3 definisi teknologi. Yang pertama, teknologi adalah seluruh perangkat ide metode teknik. Sekarang kita akan masuk dalam materi tentang dampak positif dan dampak negatif terhadap teknologi. Pertama kita akan membahas apa saja dampak positif dari perkembangan iptek. Dampak positif dari perkembangan iptek yaitu untuk memudahkan setiap proses atau kegiatan, atau bisa juga kita katakan memudahkan sistem belanja, di mana pada zaman sekarang ini sangat mudah dan simpel untuk belanja-belanja. Karena zaman sekarang ini sudah ada belanja secara online melalui aplikasi-aplikasi yang telah tersedia dengan kecanggihan alat-alat yang telah ada pada zaman sekarang ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot harus pergi ke toko, capek pergi ke pasar. Kita bisa memesan apa yang kita inginkan dengan bersantai di rumah, menggunakan gadget yang kita miliki, memesan dan barang akan siap diantar ke rumah kita masing-masing. Selain itu, ada dampak positif dari iptek terhadap pendidikan, di mana pada masa dahulu kita masih menggunakan papan tulis dan kapur, namun dengan perkembangan yang sudah terjadi di dunia sekarang ini dengan memudahkan proses pendidikan dan adanya alat canggih yaitu LCD yang dapat membantu kita untuk proses pembelajaran kita, di mana dengan menggunakan LCD ini memudahkan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran. Jika kita sudah mempelajari ada 2 dampak positif dari perkembangan teknologi, sekarang kita akan belajar dan mengetahui ada dampak negatif terhadap perkembangan teknologi ini. Dan ini sudah terjadi banyak pada dunia zaman sekarang ini, seperti penipuan, pencurian nomor kartu kredit, spam, penculikan, bahkan pornografi. Bahkan yang lebih parahnya lagi terhadap dampak negatif teknologi ini, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas bagi manusia. Manusia sekarang sudah cenderung mengutamakan atau lebih cenderung terhadap alat-alat canggih yang telah tersedia pada sekarang ini
dan telah melupakan Tuhan dan tidak mengutamakan Tuhan lagi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda Kristen terhadap perkembangan iptek ini? Dengan kecanggihan alat-alat yang sudah ada pada zaman sekarang ini, kini saatnya anak muda harus berkarya. Kini saatnya anak muda berkarya. Berkarya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui apa? Melalui alat canggih yang telah ada pada zaman sekarang ini, dengan membuat video-video motivasi atau membagikan ayat untuk menguatkan iman orang bagi setiap yang membaca atau yang telah melihat ayat yang telah kita bagikan. Nah, jadi anak-anak, pergunakan gadget yang kamu miliki, pergunakan alat-alat canggih yang kamu miliki untuk memberkati banyak orang. Kini saatnya anak muda berkarya, jadi setiap apa yang kamu miliki, pergunakanlah untuk menjadi berkat dan tidak membuat kamu menjadi jauh dari Tuhan. Sekarang, bagaimana sikap kita terhadap perkembangan iptek ini? Kita menerima atau menolak? Terhadap pertanyaan ini, ada satu ayat yang memberikan jawaban kepada pertanyaan ini, yaitu boleh kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 1 ayat 5 yang berkata, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Arti dari ayat ini bahwa kita itu boleh menerima iptek atau perkembangan zaman sekarang supaya kita dapat menambah ilmu. Namun di sini Tuhan mengatakan supaya kita itu beroleh pengertian atau pertimbangan. Artinya dalam perkembangan ini kita tidak boleh menerimanya hanya begitu saja, tetapi kita dapat memilih mana yang baik untuk dipilih dan mana yang tidak baik untuk kita pilih. Jadi sebagai anak-anak muda Kristen, kita harus tahu memilih mana yang pantas untuk kita pergunakan, apa yang pantas untuk kita kembangkan. Nah, adik-adik, kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa tidak ada yang salah dari iptek. Yang sering sekali membuat salah itu ialah kita sendiri. Itu ialah manusia. Jadi tidak salah jika kita menggunakan iptek. Namun pergunakanlah iptek itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui apa? Melalui karya-karya tanganmu, dengan menggunakan gadgetmu, atau dengan menggunakan pengetahuanmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu bisa membuat video atau ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan orang-orang yang telah membaca apa yang telah kamu buat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah adik-adik semua mengetahui dan memahami materi ini, jadi sekarang adik-adik semuanya telah tahu dan harus mengerti dan pintar untuk menggunakan media-media yang kamu pakai sekarang ini. Tetap semangat dan jadilah anak muda yang berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Materi selanjutnya ialah mengenai 3 definisi teknologi. Yang pertama, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, teknologi adalah suatu perilaku, produk, informasi, dan praktik-praktik baru
yang belum banyak diketahui dan diterima, bahkan digunakan atau diterapkan oleh setiap manusia. Yang ketiga, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Sekarang kita akan mempelajari perubahan yang telah terjadi tentang iptek. Kita melihat dan mengingat pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini sudah terjadi perubahan yang sangat drastis, mulai dari komunikasi. Pada zaman dahulu masih menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh. Namun zaman sekarang sudah memiliki alat yang canggih, sudah menggunakan handphone. Tidak hanya menggunakan handphone saja, namun ada alat-alat lain yang bisa mendapatkan informasi kepada kita melalui media-media yang sekarang telah